bersedia menjadi Ketua Pemcab Kota Cimahi tahun 2025-2029? Siap, insya Allah. Kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjadi Ketua PBTI Kota Cimahi. Apakah Bapak Muhammad Firaldi Akbarjet akan taat tunduk terhadap hierarki organisasi Taekwondo Indonesia dan ADART serta SOP Taekwondo Indonesia? Apakah akan taat? Siap. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dalam musyawarah cabang pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang Taekwondo Kota Cimahi, Muhammad Firaldi Akbar Zulkarnain, SMN, terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, yang dihadiri oleh Sekum KONI Kota Cimahi, Yayan, Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Jawa Barat adalah Divi, SH, MH, dan Pengurus KONI Kota Cimahi, anggota bidang organisasi Pengurus Taekwondo Indonesia TI Jabar, Master Hari Ishak. Acara muskap tersebut digelar di Gedung Olahraga Jalan Sangkuriang nomor 13, Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Dalam muskap tersebut 45 atlet taekwondo yang hadir, sepakat dengan terpilihnya Firaldi sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Taekwondo Kota Cimahi. Menurut Firaldi, bahwa timeline taekwondo cukup ketat, karena sudah ada babak kualifikasi BK Provinsi, maka Pemcab sudah ada persiapan untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda, bahkan ada O2SN, yang harus Pemcab persiapkan. Selanjutnya menurut Firaldi, saat ini juga pihaknya harus secepatnya membentuk kepengurusan Pemcab Taekwondo. Rencananya di bulan Juni, Pemcab Taekwondo akan mempersiapkan ujian kenaikan tingkat UKT, barulah setelah itu, Pemcab mulai akan kerja tim, karena di waktu yang bersamaan, Pemcab ternyata memiliki banyak sekali agenda. Jadi harapan Firaldi, Taekwondo Cimahi ke depannya harus bisa mengisi seluruh perhelatan olahraga dan bisa membesarkan para atlet di Kota Cimahi. Itu pun menurut Firaldi, terkait persiapan para atletnya maju ke Popda, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus cabang yang lama, di samping sebagai ajang silaturahmi. Ditambahkan harapan Firaldi juga, bahwa dalam berbagai event diharapkan atlet-atlet taekwondo Cimahi dapat meraih emas lebih banyak lagi. Untuk meraih emas lebih banyak lagi di Cimahi dari bidang olahraga taekwondo ini, pihaknya akan mempersiapkan pelatih-pelatih taekwondo yang terbaik di mata publik. Taekwondo Cimahi akan fokus kepada 3 hal, yaitu yang pertama adalah internalnya, dan Pemcab berharap dengan adanya kepengurusan yang baru, akan bermanfaat baik secara kesejahteraan, maupun secara kualitas, dalam internal Pemcab dahulu. Sedangkan yang keduanya menurut Firaldi, pihaknya berharap, Taekwondo Cimahi satu-satunya yang berprestasi di Kota Cimahi. Sehingga bisa menginfluence teman-temannya yang lain, untuk berprestasi lagi, dan terakhir Pemcab Taekwondo di Cimahi bisa yang terbaik di kotanya sendiri. Taekwondo Cimahi berkibar. Taekwondo Cimahi berkibar. Taekwondo Cimahi berkibar. Terima kasih. Timeline kita cukup ketat sekarang. Kenapa? Karena sudah ada BK Prof, sudah persiapan juga untuk Popda gitu ya. Bahkan ada O2SN gitu ya yang harus kita persiapkan. Ditambah juga kita harus mempersiapkan kepengurusan, dan di bulan Juni itu sudah ada UKT. Jadi memang setelah ini kita akan kerja tim gitu ya. Karena apa? Di waktu yang bersamaan kita ternyata memiliki banyak sekali agenda. Harapannya tentu saja Taekwondo Cimahi harus bisa mengisi seluruh perhelatan olahraga dan bisa membesarkan atlet-atlet di Kota Cimahi. Kita tentu saja harus berkoordinasi dengan Pengcap lama gitu ya, bagaimana atlet-atlet ini dipersiapkan sebelumnya, dan juga kita akan berkoordinasi dengan unit. Oleh karena itu saya sendiri akan membentuk tim untuk memverifikasi atlet-atlet tersebut apakah sudah siap untuk kita kirimkan
di perhelatan-perhelatan olahraga tersebut. Sendiri kalau untuk jumlah emasnya memang harus diperhitungkan, tapi tentu saja kita akan progresif. Kita akan membuat gerakan-gerakan yang progresif gitu ya. Kalau sebelumnya misalnya belum ada emas, tentu saja kita berharap ada emas yang akan masuk di Cimahi nanti. Kita akan persiapkan pelatih-pelatih terbaik. Jadi yang pertama tentu saja kita balik lagi ke timeline, ke jadwal gitu. Karena sekarang sudah persiapan BK Prof gitu ya. Nah, kita akan persiapkan atlet-atlet tersebut dengan pelatih-pelatih yang terbaik. Karena memang permasalahannya itu adalah atlet dan pelatih. Pelatihnya juga harus yang yang berkualitas tinggi ya. Karena kita dalam waktu segera harus mencetak atlet tersebut untuk dipersiapkan di perhelatan tersebut. Saya sendiri ini mungkin yang harus dicatatkan juga, Taekwondo Cimahi akan fokus kepada 3 hal. Karena ini saya baru dilantik. Kembali lagi tadi saya ulang lagi, yang pertama adalah ke internalnya. Kami berharap dengan adanya nanti kepengurusan yang baru itu bisa memberikan manfaat baik secara kesejahteraan maupun secara kualitas untuk internal kami dulu, untuk internal Pengcap Taekwondo Kota Cimahi. Lalu yang kedua, kita berharap Pengcap Taekwondo Cimahi nanti menjadi salah satu yang berprestasi di Kota Cimahi, sehingga bisa menginfluence teman-teman yang lain untuk lebih berprestasi lagi. Nah, yang ketiga, kita berharap juga Pengcap TI Kota Cimahi untuk menjadi yang terbaik se-Jawa Barat. Untuk itu semua, itu pasti adalah mimpi-mimpi yang ambisius gitu ya. Pasti dibutuhkan kerja tim yang ambisius juga. Maka kita membutuhkan tim-tim Kopassus untuk bekerja keras untuk Pengcap TI Kota Cimahi. Saya sendiri sudah sampaikan ketika saya jadi Pengcap TI Kota Cimahi, saya berharap supaya kita itu bisa menyelesaikan masalah keuangan. Keuangan ini nggak bisa kita melulu meminta kepada pemerintah. Jadi nggak bisa melulu kita meminta kepada Polri. Kita sendiri memang harus independen secara keuangan. Oleh karena itu, saya akan membentuk tim khusus untuk menangani hal tersebut. Dan mudah-mudahan nantinya akan ada badan usaha milik Taekwondo Kota Cimahi. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Kota Cimahi.